Sahabat Green, saatnya Anda dengarkan Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Green, senang sekali saya Raf Zamzali bisa menyapa Anda kembali dalam program kesayangan kita, program Mahoni di 96,7 Green Radio Pekanbaru. Dan tentunya selama 1 jam ke depan saya akan menemani sahabat Green bersama dengan narasumber untuk membahas problematika, isu dan persoalan lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Riau ini. Nah, kita akan mengupas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Namun sebelum kita jauh lebih membahas apa tema kita pada edisi Mahoni sore hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa dan ucapkan terima kasih kepada sahabat Green yang tetap setia mendengarkan kami di Radio Malaka Dumai, Aba Ujung Batu, Jalur Sakti Kampar, dan seluruh jaringan kantor berita radio KBR Jakarta. Dan juga tidak lupa yang mendengarkan program ini melalui via streaming di www.portalgreenradio.com. Oke, baik sahabat Green. Dan hari ini untuk edisi Mahoni hari ini kita akan membahas soal problematika ataupun dinamika RT RWP Riau. Nah, untuk membedah itu saya sudah ditemani oleh Bung Raflis, Direktur Hutan Riau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bung Raflis. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar nih Bung Raflis? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Bung Raflis, hari ini kita akan membahas terkait dengan seperti apa nih problematika dari RT RWP Riau kita. Nah, karena kita tahu sama-sama bahwa secara normatif RT RWP ini sangat krusial ya, sangat penting sekali fungsinya dalam konteks perencanaan. Bahkan situ diatur bagaimana kemudian pemanfaatan pengelolaan ruang yang ada, baik itu kawasan lindung, budidaya, perdesaan, perkotaan, permukiman, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini tak kunjung disahkan oleh pemerintah kita dengan berbagai macam persoalan. Apa pandangan Hutan Riau melihat persoalan RT RWP ini, Bung Raflis? Saya mungkin akan menceritakan sedikit latar belakang kenapa ini terjadi gitu ya. Yeah. Kalau kita lihat proses penyusunan rencana tata ruang Riau dari tahun 2000 sampai 2017 itu sudah 17 tahun. Itu proses menyusun rencana. Yeah. Ini cukup menarik sebetulnya. Polemiknya ini muncul pasca keluarnya Undang-Undang 24 tahun 1992 tentang penataan ruang. Yeah. Nah, kemudian keluar PP 47 tahun 97 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang menjelaskan tentang pola-pola ruang dan fungsi segala macam itu. Yeah. Nah, kemudian menariknya Riau ini lebih maju sesungguhnya daripada daerah lain. Lebih maju. Pada tahun 94 Riau sudah 2 tahun pasca Undang-Undang 24 2092 itu ditetapkan. Riau menetapkan Perda nomor 10 tahun 94 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi. Poin menariknya adalah tata ruang yang ditetapkan oleh Provinsi Riau ini berbeda dengan SK Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK 173 tahun 1986. Nah, menariknya lagi sebetulnya SK 17386 ini sebetulnya bukanlah yang pertama juga. Tetapi itu lebih yang dimaksud dengan TGHK itu tahun 85 di mana TGHK itu sesungguhnya para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi bersepakat untuk menetapkan itu sebagai hutan dan kemudian itu ialah yang kemudian dipakai oleh Kementerian Kehutanan sebagai acuan untuk mengeluarkan SK 17386 itu tadi. Nah, cukup menarik misalnya karena ada perbedaan antara Perda nomor 10 tahun 94 dengan SK 17386 yang cukup tajam ya. Nah, kemudian ada keluar SK Mendagri nomor 64 tahun 95 yang mengharuskan adanya padu serasi antara rencana tata ruang dengan TGHK. Itu yang kita kenal istilah padu serasi ya. Nah, kemudian sesungguhnya pada tahun 98 Gubernur Riau itu sudah mengakomodir itu dengan melalui SK Gubernur nomor 105.1/3 tahun 98. Itu sebetulnya sudah ada SK padu serasi antara rencana tata ruang provinsi dengan
SK 17386 tentang kawasan hutan. Oke. Kawasan hutan. Menariknya adalah karena di Riau itu sudah ada Perda nomor 10 tahun 94, Oke. disadari oleh gubernur bahwa SK gubernur itu tidak bisa membatalkan Perda. Oke. Betul. Jadi kemudian setahun kemudian pada tahun 99 muncul surat gubernur yang mengatakan kembali ke tata ruang 94. Artinya menganulir SK gubernur nomor 105 ini tadi, karena sesungguhnya SK gubernur secara hukum itu sah dan itu benar gitu loh. Nah, pada saat itulah untuk menjembatani persoalan-persoalan ini mulai disusun proses penyusunan rencana tata ruang. Oke. Sejak pada saat itulah sampai saat ini rencana tata ruang ini berpolemik. Polemik gitu. ya. Berpolemik gitu ya. Ini cukup menarik sesungguhnya kalau kita bicara sejarah ya. Tapi kalau kita coba gali lagi, ada berbagai macam kontraproduktif dalam konteks perencanaan RT RW-nya dengan SK-nya, kemudian peraturan daerahnya. Permasalahan yang substansial dari semua itu, Hutan Riau melihatnya apa? Ya, kalau yang saya lihat dari proses ya, saya mencermati ini sudah cukup lama sekali ya. Kalau kita lihat misalnya antara pola ruang di dalam rencana tata ruang itu dengan fungsi kawasan hutan, itu kriterianya sama. Sesungguhnya pola ruang di dalam rencana tata ruang itu diadopsi dari kriteria-kriteria fungsi kawasan hutan. Nah, persoalannya adalah kenapa gambar petanya bisa berbeda. Ini kan menjadi poin pertanyaan kunci bagi kita. Nah, setelah kami coba melakukan analisis spasial terkait perbedaan itu, ini kembali lagi kepada persoalan data. Data yang digunakan ini nggak bisa diverifikasi gitu, baik rencana tata ruang Tidak valid ya? Tidak ada metodologi yang bisa menjelaskan Secara utuh ya? kenapa satu kawasan ditetapkan sebagai kawasan lindung, kenapa satu kawasan ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Bukan cuma di tata ruang, tetapi juga di kawasan hutan demikian. Ya, ini cukup menarik sebetulnya. Walaupun sudah ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, baik pemerintah provinsi maupun Kementerian Kehutanan, saya bisa katakan sama-sama melanggar. Sama-sama melanggar ya? Sama-sama melanggar ini, sudah. Nah, kalau Hutan Riau melihat ini persoalannya kepentingan. Konflik of interest ya? Ya, konflik of interest gitu. Pemerintah provinsi punya kepentingan untuk menjadikan itu APL seluas-luasnya. Kenapa? Karena kewenangan pemberian izin oleh pemerintah provinsi itu ada di APL. Sementara kehutanan sifatnya sentralistik. Jadi Kementerian Kehutanan menginginkan itu kawasan hutan seluas-luasnya. Nah, itulah yang menjadi kenapa 17 tahun rencana tata ruang kita ini tidak kunjung ketok palu gitu lah. Baik, Bung Raplis, kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Kita masih punya 3 sesi, Sahabat Green, untuk membahas soal RT RW Riau ini yang begitu banyak problematiknya tadi seperti diceritakan Bung Raplis. Tapi kita harus dengarkan pesan-pesan berikut ini. Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri akan segera kembali. Apa yang Anda ketahui tentang jati? Indah, berkualitas, tahan lama, dan berdaya jual tinggi. Dan apakah Anda tahu bahwa jati ada di dekat Anda? Through the long and the lonely night. Hanya di Jati, musik jazz favorit Anda dan semua tentang kota Pekanbaru. It's Jati, jazz in the city. With your favorite jazzy tunes and all about the city. Setiap hari, 10 hingga 12 siang, hanya di Green Radio Pekanbaru. It's Jati, jazz in the city. Yang sudah saya lakukan untuk bumi tercinta, salah satunya adalah diet kantong plastik saat saya berbelanja ke supermarket. Saya Nadita, stay green on Green Radio. Green Radio, Eco Lifestyle of Indonesia.
Kembali kita ikuti Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Sahabat Green, terima kasih Anda masih setia mendengarkan program ini sampai dengan sesi kedua. Dan saya masih bersama dengan Bung Raflis, Direktur Direktur Hutan Riau. Ya. Hutan Riau, dan kita masih bahas topik yang sama, yaitu tentang polemik atau dinamika dari RT RW Riau yang tak kunjung disahkan ini. Ini akan menjadi problem lah dalam proses pembangunan dan pemanfaatan kawasan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, mungkin kita balik ke Bung Raflis lagi ya, soal tadi sudah disinggung soal histori ya, bagaimana kemudian lahirnya RT RW Riau, kemudian SK dari kementerian, kemudian Perda dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang juga menarik Bung Raflis ya, mungkin bisa dijelaskan soal latar belakang ya, bagaimana kemudian polemik dari RT RWP ini tidak selalu relevan gitu dengan fungsi kawasan, luas kawasan dan lain sebagainya. Mungkin Bung Raflis bisa jelaskan. Ya, mungkin saya sambung yang tadi. Dari starting point proses penyusunan itu sudah cukup lama, sampai 2007 kalau tidak salah. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah menyelesaikan proses-proses penyusunan. Nah, kemudian itu sudah diserahkan ke DPRD ya, untuk dibahas di situ. Nah, karena memang ada ketentuan bahwa pola ruang harus sesuai dengan kawasan hutan. Gitu. Karena ada dikunci oleh Undang-Undang 41. Pola ruang harus sesuai dengan kawasan hutan. Ya, dengan fungsi kawasan hutan. Hutan. Itu. Nah, sehingga memang mengharuskan pemerintah provinsi untuk melakukan proses perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan. Itu ada surat gubernur, lebih kurang ada 4 yang saya catat di sini. Nomor 50 2009, 2009 itu ada 2, 2010 ada 1. Dan 2012 ada 3, ada 2 ya. Ada 2012 ada 1 ya. Nah, dari situ Kementerian Kehutanan membentuk yang namanya tim terpadu untuk memverifikasi permintaan dari pemerintah provinsi untuk merubah fungsi dan peruntukan ini tadi. Nah, kemudian dalam rentang tim terpadu ini bekerja, muncul SK yang misterius. SK yang misterius ini yang saya lihat itu SK 7651 2011. Nah, sesungguhnya SK ini itu melegalkan yang namanya TGHK update. Mereka mengistilahkan sebagai TGHK update. Jadi TGHK yang lama itu diupdate, dirubah, tapi tidak ada SK yang merubah itu di dalam satu SK kawasan per provinsi. Artinya memang perubahan yang ada adalah perubahan parsial. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan secara parsial gitu. Nah, keanehan lainnya di sini adalah SK 7651 2011 itu tidak menjadi data dasar oleh tim terpadu bekerja. Nah, itu tidak muncul di dalam rekomendasi tim terpadu. Ini cukup menarik gitu. Sampai kemudian rekomendasi tim terpadu yang dikeluarkan pada tahun 2012. Nah, kemudian Menteri Kehutanan mengeluarkan SK perubahan fungsi kawasan hutan itu tadi pada tahun 2014 dengan SK 673. Nah, setelah SK 673 inilah ada satu kasus waktu itu ya, gubernur kita ditangkap terkait itu. Nah, pasca 673 itu keluar lagi 878. Gitu. Jadi di tahun 2014 itu ada 2 SK yang keluar, sesungguhnya poinnya adalah sama. Nah, pemerintah provinsi masih belum puas terkait ini. Ketidakpuasan pemerintah provinsi ini sesungguhnya karena tidak semua rekomendasi tim terpadu ini diakomodir oleh Kementerian Kehutanan. Nah, sehingga pemerintah provinsi membawa persoalan ini ke Komisi Ombudsman. Ombudsman ya. Jadi
Komisi Ombudsman itu menemukan bahwa terjadi maladministrasi di dalam Oke. SK 673 dan 878 ini. Oke. Nah, kemudian atas rekomendasi Komisi Ombudsman itu kemudian Kementerian Kehutanan menerbitkan SK 314 2016. Oke. Cukup menarik ya. juga, walaupun sudah ada 314 2016, tapi ternyata dalam SK 314 2016 ini ada satu lembar peta yang salah. Oke. Dibuat oleh Kementerian Kehutanan sehingga direvisi oleh SK 393 2016. Oke. Jadi memang ada satu hal yang gentleman dari kementerian mengakui ada satu Oke. kesalahan peta Tidak match ya petanya. itu ya. Oke. Dan itu ya cukup bagus lah kalau kita lihat gitu. Nah, poin menariknya di sini adalah kita melihat ada sebuah permainan gitu loh. Permainan. Oke. Perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan itu, kalau kita dari Hutan Riau melihat itu tidak ada analisis kesesuaian dengan fungsi-fungsi yang diatur dalam peraturan perundangan. Oke. Saya ambil contoh misalnya hutan produksi terbatas. Itu ditetapkan dengan skor 125 sampai 124 sampai 175. Oke. Nah, itu saya tidak melihat ada analisis fungsinya itu tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya perubahan fungsi dari hutan produksi terbatas ke hutan produksi tetap sesungguhnya tidak boleh. Kenapa? Oke. Karena di dalam fungsi kawasan hutan itu yang mengaturnya itu ada 3 parameter misalnya. Parameternya itu adalah curah hujan, kemiringan, dan jenis tanah. Dan ini tidak ada yang bisa berubah. Oke. Yang paling mungkin bisa berubah itu cuma curah hujan. Dan itu faktornya tidak dominan. Gitu. Nah, menariknya ini menjadi kebiasaan di Kementerian Kehutanan gitu. Oke. Seolah-olah itu tidak ada masalah. Pertanyaan pentingnya adalah apa gunanya kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Kita bisa katakan proses-proses perubahan fungsi kawasan hutan ini itu melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan. Oke. Nah, ini sesungguhnya bisa batal demi hukum. Kalau kita berbicara kekuatan SK kawasan hutan dengan melanggar peraturan perundangan, kita bisa katakan ini bisa batal demi hukum. Tergantung bagaimana daerah melihat persoalan ini. Oke, tapi yang kemudian kalau kita komparasikan ya, kalau kita hubungkan dengan problematik yang menjadi perdebatan hari ini, Bung Raflis ya, baik dari segi pansus, pemerintah ataupun gubernur soal perdebatan 2,7 juta hektar, kemudian diakomodir 1,6 juta, kemudian ada 1,1 juta yang kemudian menjadi problematik gitu kan, sehingga itu seperti apa bacaan dari Bung Raffles? Dari beberapa komunikasi yang saya bangun ya dengan para pihak ya. Oke. Sesungguhnya pemerintah provinsi itu sudah cukup sepakat dengan rekomendasi tim terpadu. Oke. Jadi angka-angka segitu itu sebetulnya angka yang diizinkan oleh tim terpadu gitu. Oke. Jadi kemudian itu dasar untuk menuntut. Memang ada beberapa kelemahan juga dari pemerintah provinsi. Karena tim terpadu itu cuma memeriksa apa yang diminta untuk dirubah. Oke. Tapi kalau yang tidak diminta untuk dirubah, ya nggak dirubah. Iya. Menariknya, tidak semua desa-desa yang berada dalam kawasan saat ini diusulkan oleh Pemprov untuk dirubah. Nah, ini memang satu kekeliruan di ini gitu ya. Oke. Itu. Tapi cukup bagi pemerintah SK 2016 itu jadi pedoman ya, untuk kemudian dilakukan percepatan pengesahan RT RWP. Iya, kalau kita terkait ke pengesahan RT RWP ini, kalau saya melihat memang ada hal yang cacat juga di sana. Sementara kalau kita lihat posisi antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan itu sesungguhnya lebih kuat rencana tata ruang. Karena ada hal yang cukup menarik sesungguhnya antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan ini yang harus kita satukan perspektifnya. Oke. Rencana tata ruang itu adalah tujuan yang ingin dicapai dalam rentang waktu sekian tahun. Oke. Misalnya rencana tata ruang 2050. Oke. Itu tujuan yang ideal yang ingin dicapai pada tahun 2050. Oke. Sementara kawasan hutan adalah kondisi existing sekarang. Oke. Itu satu hal yang berbeda.
Nah, untuk mencapai tujuan itu, itulah yang namanya proses penataan ruang itu. Oke. Nah, ini kadang-kadang di kita kan ini sengaja dicampur adukan, gitu. Iya, iya. Jadi gado-gado gitu loh. Ya. Memang kalau kita lihat misalnya dari perubahan-perubahan yang ada sekarang itu ada indikasi misalnya ini ada permainan korporasi di dalamnya, segala macam di dalamnya. Tetapi kalau itu dipersoalkan dalam rentang waktu yang cukup singkat, Oke. siapa yang mampu mencermati secara spasial 9 juta hektar Oke. perubahan-perubahan itu dalam waktu yang relatif singkat Singkat ini? ya. Ya. Maka menurut saya tidak relevan sesungguhnya kalau kita menolak penetapan rencana tata ruang. Saya malah menyarankan masyarakat di Kalau Riau, tidak diakomodir justru tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. ya tentunya ada catatan Ada catatan. yang harus kita buat di situ. Oke. Setidaknya misalnya di dalam perda rencana tata ruang di ketentuan peralihan itu bisa dibuat semacam ada perintah dari perda itu kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan data untuk revisi rencana tata ruang itu Oke. tadi. Karena kita ketahui bahwa proses revisi tata ruang ini tidak dengan data yang cukup. Oke. Kalaupun data itu cukup, itu data itu cukup pada tahun 2005. Iya, iya. Sekarang sudah 2017. Bisa kita katakan datanya kadaluarsa. Iya. Gitu loh. Nah, kemudian harus ada klausul di sana juga bahwa pembentukan tim revisi RTRW itu dalam setiap proses itu akuntabilitasnya itu harus bisa diuji. Baik akuntabilitas peta maupun akuntabilitas dari analisisnya itu tadi. Oke. Artinya ketika metodologinya ada, ahli manapun bisa menguji dengan hasil yang sama. Oke. Karena yang selama ini terjadi misalnya, kita melihat peta itu seperti peta buta. Peta itu seolah seujuk-ujuk muncul. Iya. Tapi sesungguhnya peta itu ada satu proses untuk menghasilkan itu. Oke. Berapa banyak orang yang tahu? Kalau seandainya rumah saya ditetapkan sebagai hutan lindung misalnya. Kenapa sih itu ditetapkan sebagai hutan lindung? Dasarnya apa? Saya tidak mempunyai hak gugat untuk itu misalnya. Ataupun untuk mendapatkan data-data yang disusun oleh pemerintah saja, kita malah kadang-kadang kesulitan, gitu. Jangankan untuk memberikan masukan ya. Nah, kemudian di dalam perda itu tetap tidak mengizinkan pembuktian pelanggaran. Walaupun misalnya fungsinya terjadi perubahan di situ, tetapi ketika itu terbukti bahwa ada proses yang salah di dalam itu, tetap bisa ditindak secara hukum. Artinya kita tetap tidak mentolerir pembuktian pelanggaran di sana. Nah, kemudian yang paling mungkin misalnya untuk menguji itu secara keseluruhan, kita harus melakukan audit spasial, audit ruang terhadap setiap jengkal tanah dan peruntukannya itu tadi. Baik terhadap SK kawasan hutan, terhadap penguasaan ruang, atau terhadap misalnya pola ruang yang ada di ini. Ini penting misalnya. Kalau kita lihat misalnya ada dua aspek yang ada di Riau saat ini yang silih berganti, banjir dan kebakaran. Ya. Nah, artinya dua area ini setidaknya harus ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Jadi dalam pola ruangnya itu nanti di dalam ininya itu nanti bisa ditetapkan mekanisme insentif dan disinsentif sehingga ada rentang waktu barang ini bisa selesai gitu. Nah, kemudian harus ada satu klausul juga di dalam perda itu bahwa pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten tidak boleh menerbitkan izin baru sampai ada tata ruang yang ideal. Gitu. Tidak boleh menerbitkan izin baru ya? Izin baru. Atau malah memperpanjang izin yang ada ya. Nah, kemudian dalam rentang waktu itu nih ada jeda bagi kita untuk mengidentifikasi pembuktian pelanggaran dan penyeludupan spasial yang ada di dalam proses rencana tata ruang yang ada saat ini. Baik. Karena tidak mungkin misalnya bisa jadi di
areal A ada 10 hektar, di areal B ada 10 hektar. Ya. Siapa yang bisa mencermati itu? Mungkin akan banyak sekali Pak, ribuan ini tabel untuk itu tadi. Ya. Baik Bung Raflis, kita akan lanjutkan lagi. Kita masih punya satu sesi terakhir untuk bagaimana kemudian rekomendasi-rekomendasi yang mungkin bisa ditawarkan oleh Hutan Riau terkait dengan analisisnya terhadap problematika RT RWP Riau ini. Tapi kita harus dengarkan pesan-pesan berikut ini. Mahoni, masyarakat hutan dan nasib negeri akan segera kembali. Sahabat Green, berpartisipasi dalam pekerjaan kemanusiaan tentu tidaklah mudah. Respon cepat tanpa pamrih. Dan yang pasti, hatinya terpanggil untuk berbuat sesuatu pada orang lain agar menjadi lebih baik dengan cara sekecil apapun. Siapa saja mereka, individu yang ikut dalam kerja kemanusiaan ini, baik dalam penanganan pasca bencana maupun yang aktif sepenuh hati dalam kegiatan sosial. Story of Volunteer. Desa yang memang sering terjadi kebakaran lahan dan hutan di sana. Nah, jadi untuk di Kabupaten Bengkalis, itu saya di Desa Batang Duku. Saya terjun ke sana pertama kali, itu udah kebakaran. Karena bagi saya berprestasi artinya berkontribusi artinya menginspirasi. Bagaimanapun seorang relawan tetap harus memikirkan bagaimana pribadi dia itu udah siap agar sifat kerelawanan kita jadi lebih maksimal. Story of Volunteer. Setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, mengetuk hati, menginspirasi dan memotivasi. Story of Volunteer hanya di Green Radio. Nenek doain kamu jadi orang sukses, jadi orang besar gitu kan. Karena kenapa ya? Nenek itu katanya melihat ketulusan dari kedua bola mataku. Yang sudah saya lakukan untuk bumi tercinta adalah pada saat saya traveling, saya bawa box makanan saya sendiri dan juga botol minum. Kenapa? Tujuannya cuma satu, mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Simple, tidak perlu ada keterpaksaan untuk melakukan sesuatu untuk lingkungan. Nah, kalian sudah melakukan apa? Saya Nadine Chandrawinata, stay green on Green Radio. Green is a lifestyle. It's a new lifestyle. It's the Eco Lifestyle. Green Radio. Green.
Kembali kita ikuti Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Selamatkan bumi, selamatkan generasi. Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Sahabat Green, tidak terasa sudah sampai pada sesi ketiga dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan program ini di 96,7 Green Radio Pekanbaru. Dan terima kasih juga bagi Anda yang tetap setia mendengarkan kami di Radio Malaka Dumai, Aba Ujung Batu, Jalur Sakti Kampar, dan seluruh jaringan kantor berita radio yang ada di Jakarta tentunya. Dan juga tidak lupa yang mendengarkan program ini melalui via streaming di www.portalgreenradio.com. Oke, baik sahabat Green, saya masih bersama Bung Raffles dari Direktur Yayasan Hutan Riau ya. Dan kita masih bicara soal nih RT RWP Riau yang nih seperti apa nih nasibnya nih, problematiknya. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bung Raffles ya soal bagaimana kemudian Hutan Riau memandang persoalan RT RWP Riau ini ada semacam alternatif ataupun rekomendasi yang coba diberikan oleh teman-teman Hutan Riau terhadap problematik ini, di samping sebagian teman-teman NGO kita lebih berfokus untuk mempersoalkan holding zone-nya dari desain RT RWP Riau ini. Nah, tapi mungkin bisa dipertajam lagi Bung Raffles ya soal rekomendasi alternatif. Tadi saya menangkap bahwa Hutan Riau ini ingin cepat, walaupun dalam proses perumusannya ada problem dari pemerintah, tapi kan kemudian ini harus segera dijadikan perda, karena bagaimanapun juga ini penting bagi karena RT RWP kan menjadi rujukan juga dalam penyusunan RPJP, RPJPD dan Renstra tentunya. Nah, mungkin bisa dikupas kembali Bung Raffles ya soal strategi ataupun rekomendasi dari Hutan Riau soal RT RWP ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Hutan Riau malah tidak berada pada posisi menolak. Tetapi justru mendorong DPRD agar segera mempercepat pengesahan RT RWP dengan beberapa catatan itu. Kenapa? Kalau seandainya kita berpatokan pada rencana tata ruang ideal gitu yang ada di Riau, ini sesungguhnya perdebatannya sudah sangat lama di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Panjang sekali. Pada tahun 2007 kalau ini saya tidak salah itu BKPRD, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, itu mengeluarkan yang namanya skenario hijau 2050. Sesungguhnya skenario hijau 2050 itulah pola ruang ideal untuk wilayah Riau. Tetapi perdebatannya pada waktu itu adalah banyak izin yang sudah terlanjur diberikan, baik kebun maupun HTI, dan izin itu tidak semuanya dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Tentunya misalnya ketika izin yang dikeluarkan oleh kementerian, provinsi tidak berwenang untuk mencabut itu, karena izin yang berwenang mencabutnya adalah yang memberikan izin sendiri, gitu loh. Nah, pada waktu itu yang mendorong itu sesungguhnya ada 3 lembaga yang saya ingat. Waktu itu saya masih di Jikalahari ya. Waktu itu ada Jikalahari, ada Walhi dan ada WWF. Ada 3 dari NGO yang berjuang itu, dan waktu itu kita mentertawakan opsi itu. Ya walaupun itu win-win solution gitu, tapi win-win solution seolah-olah lucu gitu loh. Tetapi jika kita amati saat ini kerusakan yang muncul pasca 2007, deforestasi tidak terkendali segala macam. Kalaulah misalnya itu diperdakan pada tahun 2007, maka setidaknya tidak ada pemberian izin baru dari 2007 sampai saat ini. Nah, izin-izin yang sudah ada pada waktu itu dievaluasi secara bertahap. Nah, mungkin sudah banyak izin-izin yang dicabut atas dasar itu. Nah, yang menunda-nunda ini tadi yang menjadi persoalan gitu. Itu kenapa misalnya Hutan Riau berposisi agak sedikit berbeda dari kawan-kawan lainnya gitu. Nah, kalaupun kita mencermati kejahatan-kejahatan spasial yang ada di Provinsi Riau, ini saya mengatakan bahwa carut marutnya yang ada di Provinsi Riau ini sebetulnya adalah kejahatan peta. Ada pihak-pihak yang bermain di situ, menyembunyikan informasi, menyembunyikan analisis,
sehingga rencana yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Ya. Tetapi persoalannya ketika datanya tidak bisa kita peroleh dan itu tidak bisa kita uji dan tentunya tidak bisa kita persoalkan. Nah itu kenapa saya mengatakan kita perlu mendorong DPRD provinsi untuk mencantumkan audit spasial di dalam satu klausul perda ini tadi. Audit spasial. Audit spasial. Gitu. Karena ini sesungguhnya terminologinya belum pernah ada gitu. Nah kadang-kadang ini kita juga dianggap seperti orang gila gitu kalau ini kan. Tapi ini cukup menarik kalau seandainya dan usulan ini saya pernah sampaikan pada Desember 2015 ke Bu Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Usulannya sama. Silakan Bu Menteri membuat metodologi seperti apa dalam penetapan fungsi kawasan hutan. Tolong berikan metodologinya kepada saya dan tolong berikan akses data yang sama kepada saya. Saya akan tunjukkan kepada Ibu mana yang merupakan kejahatan peta di sana. Tapi berani nggak? Alhamdulillah nggak berani. Nah harapannya DPRD mencantumkan itu di dalam perda ini supaya pemerintah provinsi berani untuk transparan dan akuntabel. Ketika semua transparan dan akuntabel, maka ruang partisipasi dari masyarakat itu bisa terbuka. Tapi sejauh ini apakah Hutan Riau sudah berkomunikasi dengan Pansus RT RWP kita? Kalau dengan Pansus RT RWP kita belum ada komunikasi. Belum ada komunikasi ya. Komunikasi yang ada kita baru cuma dengan Bapeda saja. Baru dengan Bapeda saja. Apa respon Bapeda Bung Raffles soal rekomendasi dari Hutan Riau itu? Normatif? Ya sepertinya memang masih malu-malu saya lihat ini gitu loh. Artinya menganggap penting tapi saya juga belum mendengar mereka bersuara secara jelas gitu terkait hal ini gitu. Ya poin saya di sini memang ada satu kejahatan yang cukup besar di dalam proses ini, yaitu kejahatan peta itu tadi. Karena terus terang substansi yang tidak bisa diusut itu adalah substansi kejahatan peta ini. Karena peta-peta tematik yang dikeluarkan oleh kementerian ini nggak ada lembaga yang berwenang untuk mengujinya. Sementara peta itu mempunyai kekuatan hukum dan bisa memenjarakan orang loh. Saya ambil contoh misalnya kemarin saya coba melakukan analisis terhadap kawasan strategis nasional Hutan Lindung Bukit Batabu dan Hutan Taman Nasional Bukit 30. Nah itu malah copy paste dari SK kawasan hutan. Padahal di situ sudah banyak masyarakat yang ada. Artinya kalau seandainya itu ketentuan itu diterapkan secara benar, karena hukum bicara hitam putih, yang mungkin adalah memenjarakan ribuan masyarakat atau menjadikan peraturan itu sebagai pengisi pustaka saja, itu nggak bisa ditegakkan gitu loh. Nah, demikian juga kita berharap dengan perda yang dibuat ini. Walaupun memang terkesan agak memble gitu, tetapi ada satu substansi yang bisa memicu perubahan di situ. Itu yang kita harapkan ke DPRD provinsi untuk berani gitu. Karena kalau kita persoalkan pelanggaran izin baik kebun maupun HTI, kalau Hutan Riau malah mengatakan seluruh izin HTI dan kebun itu melanggar peraturan perundangan. Itu bisa batal demi hukum. Gitu. Karena hampir seluruh izin itu tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada. Jadi terlalu banyak diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini yang justru melanggar ini. Terlalu banyak diskresi ya. Tetapi ketika masyarakat misalnya menebang satu pohon, itu masuk penjara. Masuk penjara ya. Ini problem kita ya. Itu problem menariknya ini. Baik, Bung Raffles, ini saya yakin akan panjang pembahasannya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih atas kehadirannya sudah membedah soal RT RWP Riau mulai dari sejarahnya sampai dengan problematik di tahun 2017.